clear wave di area jungle sangat cepat sekali. Dan untuk early game, tentu di sini yang perlu dipertimbangkan dari A8 Pups adalah bagaimana cara untuk membiarkan RV farming dua lane agar Foundir dan Richie fokus menuju ke arah teamfight di early gamenya. Menarik untuk kita saksikan tentunya ya untuk match kita yang keempat. Apakah pertarungan ini akan berhasil diamankan oleh pemain-pemain dari EVOS Icon atau ternyata tim Pups Alpha Ike yang berhasil mensecure kembali kemenangan untuk game yang pertama. Here we go. Menasuk Sejin dengan Grok junglernya sama-sama fokus terlebih dahulu terhadap orange buff ya. Di sini Keizu bahkan udah mulai mengganggu dari sisi jungler patron yang dimiliki oleh pemain-pemain dari EVOS Icon. Namun nampaknya belum mau terlalu overdive di area bottom lane. Bakal coba untuk diberikan bantuan. Menarik sih rotasi yang dimiliki oleh Richie yang dimana fokusnya ke area sisi bottom lane dari tim Pups Alpha Ike. Ya, dan ini ditambah dengan Keishu yang tidak mengamankan ke arah pull up yourself together. Tapi dia lebih memilih kepada Alvarez yang dimana berarti dia agak sedikit aware terhadap Soul Bloom yang nanti bisa dia gunakan ke area rumput. Karena lawannya adalah Kadita Roamer. Otomatis rumput akan menjadi senjata bagi EVOS Icon. Dan teman-teman dari A8 Pop sepertinya tidak menginginkan bahwa rumput-rumput yang penting akan dipegang oleh EVOS Icon. Dan buat sekarang Keishu yang sudah level 2 akan bermain lebih sedikit menuju kepada River karena dia tahu bahwa teman-temannya nanti akan membutuhkan area River sebelum adanya setup teamfight yang mungkin akan lebih dimatangkan bagi EVOS Icon. Yes, menariknya di sini juga ada dua Purify ya sebagai bentuk respect juga dengan hadirnya sisi yang hadir dari pemain-pemain EVOS Icon, Richie dan juga RV benar-benar akan menjadi salah satu hero yang diandalkan untuk memberikan dealing damage output bagi teman-teman Pups. That's why ini yang harus diperhatikan dari sisi posisinya 15 detik menuju turtle masih digunakan untuk buying time. Kita lihat dari kedua belah jungler sedari tadi udah mengelilingi rumputan dan juga mengitari hutan untuk mengambil possibility jungle setup di area objektif turtle juga udah mulai terlihat. Nampaknya skirmish sudah mulai tercipta di mana satu pemain termakan satu damage. Namun point of view kita sudah terlihat di mana regroup dari area turtle udah mulai terbuka juga. Udah ada 1-2 damage yang masuk ke area Veldora. Buat Veldora mundur ke belakang, Founder memberikan satu body distractions-nya, memukul mundur pemain-pemain dari EVOS Icon yang nampaknya Ozil coba untuk menarik turtle-nya ke daerah teritorial yang dimiliki. Founder menjadi satu buah incaran yang dimiliki oleh pemain dari EVOS Icon. Tapi better ace yang dikeluarkan, retribution yang on point coming from Ozil membuat turtle berhasil diamankan oleh pemain-pemain dari Pub dan Jin bahkan harus menjadi korban first blood atas gempuran yang diberikan oleh pemain-pemain dari Alpha Ike Pub. Dan gak ada mana sepertinya dari Van Strong yang mungkin walaupun dia bisa raw wave tapi belum tentu dia bisa memberikan dealing damage yang cukup kepada Keishu. Karena mau bagaimanapun yang namanya Matilda sebagai roamer dia punya durability lebih apalagi dengan menggunakan satu buah Garret Wing agar dia bisa mendapatkan shield absorb sebagai durabilitas dia untuk di area teamfight. Untuk di early game seperti ini, turtle yang diamankan dan juga first blood yang sudah diambil atau diciptakan oleh A8 Pups tentu akan menjadi sebuah bibit awal agar mereka bisa mendapatkan dominasi di early game atau 5 menit awal. Apalagi ketika kita ngomongin soal emblem ini cukup banget untuk Richie memberikan dealing damage dan dia full penetration ditambah dengan hadirnya Magic Worship. Jadi menurutku untuk membakar-bakar bagaimana member frontliner dari EVOS Icon ini bisa banget bagi satu sosok Varsha di early game. Yes, ditambah lagi dia dari sisi positioningnya terlihat dari sisi bottom lane cukup baik dan bahkan hentakan dari satu mobil strike pun menghentikan langkah balik dari seorang Veldora. 2 point kill total berhasil diamankan di menit-menit awal dari pemain-pemain Alpha Ike Pubs. Tapi di area sisi bottom lane Doma coba untuk mulai melakukan engage ke area RV. Tapi nampaknya Keizu gak mengambil resiko. Udah ada Claw juga yang memberikan sedikit bantuan. So jadi datang dari satu buah wall charge tapi RV masih bisa mundur. Namun nampaknya Claw yang datang ke area depan berhasil mengklaim karena 1 point kill. Dimana ada satu buah kerugian lagi yang berhasil didapati. Pentingan gold berhasil dihabiskan tapi lihat udah ada satu buah gold altar yang dikeluarkan dari seorang Claw mengarah ke area Doma yang membuat Doma still survive. Dan lagi-lagi teman-teman dari EVOS berhasil mendapatkan satu buah keuntungan finally di area top lane. Juga kita lihat di mana Founder harus menjadi korban selanjutnya. Wah ini sih kalau misalkan kita melihat dari dua area yang berbeda ya. Founder sebenarnya walaupun tumbang dia masih ada flicker untuk di teamfight turtle selanjutnya. Tapi jujur untuk Claw karena dia tadi sudah menggunakan satu buah ultimate-nya. Jadi menurutku di sini sangat berbahaya sekali ketika EVOS Icon ingin memaksakan sebuah setup teamfight. Apalagi dalam keadaan Ozilnya level 7, Sutsujinya level 6. Jadi kalau misalkan mengadu contest retribution damage-nya tentu tidak akan seimbang. Untuk sekarang Keishu mencoba untuk hadir di area lini yang berlawanan dengan A8 Pubs. Feather Attractor sudah digunakan oleh Sutsujin dengan Power of Nature dan juga satu buah retribution yang sangat on point sekali langsung mengamankan sebuah turtle yang kedua. 1 untuk 1 seperti dari pertukaran retribution-nya. Dan setidaknya kali ini EVOS Icon bakal build up untuk gold yang lebih banyak
di menit yang kelima. Yes, dengan adanya satu buah momentum yang berhasil dapat EVOS ya, akhirnya mereka berhasil dapetin keuntungan setelah di beberapa menit awal mereka harus merugi. Bahkan Keisu tidak mulai dipantau, masih ada satu buah guiding win yang membuat Keisu masih bisa selamat. Namun lihat setup regroup dari EVOS Icons yang mengarah ke area RV. Semua mata menuju ke RV karena RV adalah salah satu ujung tombak juga yang dimiliki oleh tim PUBG. Namun nampaknya setup tersebut masih belum terlalu matang. Mereka lebih memilih untuk mundur terlebih dahulu walaupun efek pound sudah mulai masuk ke area tubuh dari seorang Sujin. Namun nampaknya Ozil juga gak mau terlalu overcommit di sini. Dia prefer untuk reset mundur terlebih dahulu. Mengingat setup dari pemain-pemain EVOS Icon juga belum terlihat matang untuk memberikan gempuran ke area sisi bottom lane yang dimiliki oleh tim PUBG. Ingat sih ada Purify di sini. Yang paling penting RV benar-benar pegang Purify. Jadi walaupun nanti ada ganking 4 pemain, menurutku itu tidak akan menjadi jawaban selama nanti stunnya berbarengan. Apalagi kalau kita ngomongin soal untuk sekarang Van Strong yang mungkin masih belum ketahuan posisinya. Tapi Doma di sisi lain terkena Blazing Duet. Flicker digunakan tapi masih connect dari RV. Dan di arah belakangnya masih ada Raw Wave. RV mungkin bakal ditumbangkan One Last Hit, tapi ternyata RV masih sanggup untuk bertahan. Namun tidak dari serangan Claw. Fora masih mendapatkan satu dan sepertinya hanya mengeluarkan Flicker saja tanpa adanya serangan yang mungkin berlanjut. Keisu menarik satu pemain kali ini dan ternyata Keisu yang harus keluar dengan flickernya. Jadi hanya membuang battle spell saja. Ya sih, agak sedikit miskalkulate dari Keisu ya. Banyak research yang keluar, namun untungnya Keisu di sini tidak tumbang. Namun hati-hati, lihat sudah ada switching laning atas Veldora yang mengarah ke arah sisi bottom lane. Alex mana blow di situ ada satu Baby Trify mengarah ke orang Keisu yang coba untuk ngejuk kanan kiri. Namun nampaknya pergerakan dari pemain-pemain EVOS cukup pasti sehingga satu pemain PUBG harus ditumbangkan. Keisu udah gak punya flicker atas tadi miscalculate yang dia miliki sehingga dia harus ditumbangkan tanpa ada kompensasi. Dan bahkan kini teman-teman dari PUBG harus kehilangan satu objektif turret namun di mirroring. Untungnya dari area sisi top lane EVOS Icon juga harus kehilangan outer top turret yang mereka miliki. Ya, rotasi yang dilakukan Veldora mau gak mau akan berbuah sebuah resiko juga ya, itulah kehilangan satu buah turret. Tapi buat sekarang di sisi lainnya Founder dia sudah memulai bagaimana setup perperangan Turtle. 5 pemain dari EVOS Icon hadir di sana. Dan apakah ini akan menjadi sebuah backstep yang cukup manis? Wall yang indah, barrier yang bagus dari Sutsujin. Langsung mereset ke arah satu buah turtle-nya. Dan RV ternyata terkena wall charge yang begitu mematikan. Langsung tumbang 4 melawan 5 EVOS Icon. Langsung take over the turtle. Yes, nggak mau ngambil resiko juga. PUBG tahu betul di sini kuantitas mereka sangat kurang. Dengan hilangnya RV yang terkena banyaknya efek CC dan juga airborne effect. Ingat tadi Purify-nya juga masih dalam masa cooldown ya. Sehingga turtle tanpa ada kontes berhasil diamankan oleh pemain-pemain EVOS dan menuju ke area 1. Kehancuran turret juga nampaknya di area sisi top lane. Mengingat pergerakan dari Ozil yang gak mau ngambil resiko juga terlalu besar. 2 hero damage yang dimiliki oleh EVOS di area top lane. Sehingga PUBG ini harus mengalami kerugian yang cukup mendalam. 2 objektif lebih tepatnya berhasil diamankan oleh teman-teman dari EVOS Icon. Ya, 2 objektif yang menurutku setidaknya mereka bakal lebih mengendalikan dari area jungle. Karena untuk sekarang Veldora dia bisa dive in. Tapi ketika 1v1 situation, Blazing Duet pun digunakan. Veldora dalam keadaan yang sangat low HP. Dan mau tidak mau harus mundur terlebih dahulu daripada nanti dia malah menjadi makanan bagi RV yang sangat membutuhkan sekali gold leading di menit-menit awal seperti ini. Apalagi di menit yang ke-8 kita tahu sendiri bahwa permainan tempo 4-1 dari A8 PUBG bisa saja digunakan. Mereka punya Cloud, mereka punya Lapu-Lapu, jadi tim fight berempatnya bakal ketahan banget sama Lapu-Lapu. Alright, kita lihat juga di mana teman-teman dari EVOS Icon mengarah ke area orange buff yang dimiliki oleh pemain-pemain PUBG. Mereka tahu betul di sini mereka lagi leading dari segi networknya. Mereka coba untuk manfaatin bermain rusuh, apalagi mereka bawa Van Strong. Permainan rumputan yang udah kita bahas dari tadi juga udah mulai disajikan dan PUBG harus sudah mulai berhati-hati. Masuk menit ke-8, item-item jahat juga udah mulai mengarah ke area tubuh dari seorang Van Strong. Kita bakal lihat lagi di mana udah ada satu buah penekanan ke area 1 objektif inner bottom talent yang dimiliki oleh teman-teman dari PUBG. Sujin masih coba untuk hold dari wall charge yang dia miliki. Wave mininya pun berhasil di-clear sehingga EVOS memilih untuk melakukan rotasi ke area sisi lain. Namun di area top lane Veldora berhasil memanfaatkan kosongan yang terjadi sehingga satu inner top turret yang dimiliki oleh tim PUBG harus kembali direnggut. Ya, ini masalahnya permainan 4-1-nya malah dipegang sama EVOS Icon. Dan menurutku ini adalah tempo permainan yang paling oke. Apalagi dalam keadaan Veldoranya juga udah cukup dengan Hunter Strike, dia udah punya damage. Dan Keisu dia menerima damage yang sangat banyak sekali dari seorang Doma. Blazing Duet digunakan, Federal Strike pun juga digunakan. Tapi Van Strong dan Doma hampir saja menjadi korban untuk 2 sekaligus pemain dari EVOS Icon. Circling Eagle ke arah belakang, wall charge defensive dari Sutsujin. Tapi ternyata Ozil, April Ward-nya tidak mengenai siapapun dan hanya menukarkan satu Doma sebagai gold laner korban dari EVOS Icon. Yes, jual beli serangan, tim fight besar yang terjadi merugikan tim EVOS hingga mereka harus kembali mundur ke area lini belakang. PUBG yang masih dengan dalam kondisi prima dengan 5 pemain mereka. Dengan hilangnya inner turret yang dimiliki oleh tim PUBG, ada Magic Sentry yang bisa memantau
Di mana pergerakan dari pemain-pemain EVOS yang tadinya leading gold dipegang oleh EVOS, Paps berusaha untuk memulihkan perekonomian mereka. Ini yang harus perlu diperhatikan. Lord yang pertama nampaknya akan menjadi satu buah kontestasi dari kedua belah jungler. Founder juga udah ready di area objektif tersebut, dan ini yang perlu diperhatikan adalah bagaimana Veldora yang sudah diutus untuk mainin mobilitasnya untuk melakukan flanking dan nge-clear pada wave minion yang dimiliki di area top. Oh, flicker sudah digunakan, Klaus sendirian di area depan, masih ada Cloud Altar, Raw Wave pun sudah digunakan juga, dan bahkan Founder menjadi korban untuk sekarang. Arfi bakal menjadi korban yang kedua. Doma memberikan dealing damage dengan sangat bebasnya di area belakang, dan untuk sekarang Keishu bakal ditarik, mungkin akan jadi korban yang ketiga, namun sepertinya Keishu bukan target operasi mereka, melainkan Lord yang terhormat. Dua untuk nothing. Ini kesempatan buat teman-teman EVOS Icon untuk masuk lebih dalam lagi ke area objektif Lord. Tim Paps juga tahu betul mereka kehilangan dua hero komponen penting, dan bahkan Keishu yang tadinya menjadi incaran harus ditumbangkan dengan daya pergerakan flanking dari seorang Veldora. 3 total korban jiwa dari tim fight yang terjadi, dan Lord bahkan berhasil diamankan oleh pemain-pemain dari EVOS Icon, dan ini akan membuat mereka kembali bisa memperluas kapasitas mereka masuk lebih dalam lagi ke ranah pertahanan yang dimiliki oleh pemain-pemain tim Paps di menit kita yang selanjutnya. Oh, tapi jujur ini A8 Paps agak sedikit batu ya untuk mempertahankan turret mid lane mereka. Yep. Mereka kehilangan top lane gak masalah, mereka kehilangan bottom lane gak masalah, tapi mid lane ini benar-benar dipertahankan banget. Federal Airstrike dibuka, Founder bahkan Brave of Fighters-nya benar-benar langsung dikeluarkan, sehingga menandakan bahwa A8 Paps sangat benar-benar memperlihatkan bahwa ini mid lane mahal banget. Walaupun sekarang sepertinya akan dihancurkan dengan cepat, tapi setidaknya mereka masih bisa mempertahankan dalam high ground-nya. Untuk sekarang Keishu dalam ancaman, terkena sedikit dan terdetek sedikit bagaimana kehadiran dari Sujin. Dan untuk sekarang pun Doma, ingat dia udah level 12, dia udah punya golden staff, jadi burst damage-nya tentu tidak akan terbendung ketika kita ngomongin soal true damage, karena belum ada counternya selain penambah HP seperti Ares Belt. Dan sepertinya akan jadi Lord giveaway, karena mau bagaimanapun Funstrong setup-nya lebih baik di area jungle. Teamfight untuk A8 Paps memang tempatnya itu di high ground, karena mereka punya Farsha dan mereka punya Cloud. Itu dia yang dipertahankan dan juga coba untuk dimaksimalkan oleh pemain-pemain dari Paps. Dimana inner middle turret yang dimiliki juga masih belum bisa untuk dimaksimalkan. Satu buah orange buff juga nampaknya result secure oleh RV. EVOS Icon bakal coba untuk hold posisinya terlebih dahulu. Mengingat Farsha di sini masih menjadi salah satu hero yang harus diwaspadai dari teman-teman EVOS Icon. Dari positioningnya masih cukup baik, belum terpick off hingga dengan detik ini. EVOS Icon masih berusaha semaksimal mungkin untuk menjangkau. Beberapa kali kita lihat juga pergerakan dari Guardian versus Sujin berada untuk melakukan cancellation terhadap Peter Extraction yang dibuka. Satu inner turret finally berhasil dihancurkan. Namun EVOS Icon berusaha coba untuk mundur secara teratur terlebih dahulu. Belum mau terlalu overdive, merasa cukup puas dan bahkan tidak meninggalkan satu monster jungle pun untuk seorang Ozil. Begitu juga dengan Arfi sebelum mereka mundur ke area lini pertahanan belakang. Ya kalau mainnya poke damage kayak gini ya, yang dilakukan sama Claw ini emang bener-bener hanya mengeluarkan Ghost Bustler ke arah seorang Arfi. Menurutku abisin aja untuk monster jungle yang di area Kramer, di area Skelizard. Biar nanti ketika Arfi-nya terkena poke damage, dia tidak bisa memulihkan total HP yang dihilangkan dari damage-nya Claw dengan Demon Hunter Sword yang dimiliki atau item core utama dari sosok Cloud-nya itu sendiri. Menurutku untuk sekarang posisi dari Arfi tidak begitu menguntungkan, karena mau bagaimanapun ketika dia jump in dengan Blazing Duet, ada Funstrong di sana dengan satu Bubble of the Ocean yang bisa menghentikan sebuah pergerakan daripada Arfi dengan menggunakan knockout airborne. Gak cuma itu, ada Sujin juga, ingat ada Wild Charge, dan menurutku itu bisa jadi satu jawaban deh dari seorang Cloud. Yes, walaupun levelnya sama ya sekarang. Yes, levelnya udah masuk sama, tapi kita bilang dari kita lihat ya dari sisi Paps sendiri, Founder sulit banget untuk bisa menetapkan Bravos Factor-nya untuk setup team fight, mengingat dari teman-teman EVOS Icon yang mungkin dipengaruhi dengan leading gold yang mereka miliki ya. Jadi adanya satu buah Guardian Barrier, Wall Charge yang dikeluarkan oleh Sujin itu jauh lebih pasti, apalagi pergerakan dari Veldora yang bisa dibilang unpredictable. Posisinya tuh selalu flanking tidak terus ya, bisa diprediksi oleh Paps. Itu yang menjadi salah satu concern buat teman-teman Paps bisa survive di area team fight yang digerak oleh teman-teman dari EVOS Icon. Bahkan Lord yang kedua mau nggak mau, suka nggak suka, teman-teman dari Paps harus bisa untuk melakukan kontes. Terlihat juga mereka tidak mau terisolasi, mereka memberanikan diri untuk maju ke area depan. Lordnya udah mulai terpoking, tapi lihat dua pemain dari EVOS Icon maju ke area depan. Founder berhasil mendeteksi adanya Funstrong. Funstrong masih bisa mundur ke area di belakang. Satu balik kepada blow, dikeluarkan begitu saja seorang Veldora. Richie
dengan satu bebet Ice Rage-nya, namun nampaknya masih bisa dihindari oleh pemain-pemain dari EVOS Icon. Mereka berhasil mundur secara teratur sehingga hanya terjadi jual beli serangan saja di area Lord Pit. Oke, early skirmish yang menurutku cukup berbahaya, tapi Arfi dengan blazing duetnya langsung membubarkan pasukan dari EVOS Icon. Langsung buyar juga untuk sekarang Founder yang tidak bisa menerima damage daripada seorang Kari. Doma benar-benar memaksimalkan Kari dengan golden staff-nya, double kill pun diamankan. Bahkan Veldora mendapatkan Arfi, 4 pemain tumbang tanpa adanya Lord. Ini bakal menjadi strike push sepertinya di menit yang ke-14 dan Ozil dia nggak bakal bisa clear dengan cepat. Apalagi 10 detik lagi menuju wave minion yang selanjutnya. Dan ini bakal menjadi endgame sepertinya. Langsung flicker digunakan, Breath of the Ocean, dan bakal ada Electro Final Blow. Game pertama milik EVOS Icon. No, EVOS Icon berhasil mengamankan kemenangan untuk